Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rendra Fahrian dengan NIM 62114-268. Saya akan menjelaskan tentang proses kimia kontraksi otot rangka. Tulang merupakan jaringan ikat termineralisasi. Tulang terdiri atas bahan organik atau protein dan anorganik. Bahan organik yaitu protein antara lain kolagen tipe 1 90-95% dan tipe 5 ada sedikit. Dan bahan anorganik atau mineral terdiri atas kristalin hidroksiapatit, di mana mengandung natrium, magnesium karbonat, fluorida, 99% kalsium tubuh. Kristalin hidroksiapatit akan memberi kekuatan dan kelenturan. Protein utama tulang berupa kolagen tipe 1 terdiri motif protein yaitu polyas dan polyglu yang mengikat kalsium dan memberi kerangka bagi mineralisasi. Struktur makromolekular berupa proteoglikan. Komposisi biokimia jaringan otot terdiri atas protein otot yang berfungsi struktural untuk sistem biologis. Otot merupakan transducer atau mesin biokimia utama yang merubah energi potensial atau kimia menjadi energi kinetik atau mekanisme. Jaringan tunggal terbesar 20% massa tubuh baru lahir, 40% massa tubuh dewasa, dan 30% massa tubuh tua. Otot sebagai transducer kimia mekanis memiliki syarat yaitu ada suplai energi kimia yang konstan, ada pengaturan aktivitas mekanis, kecepatan, lama, dan kekuatan kontraksi otot. Mesin berhubungan dengan operator melalui sistem saraf. Digunakan lebih dari satu kali dan dapat dikembalikan ke keadaan semula. Untuk terjadinya pergerakan maka ditunjang oleh tulang sebagai gerak pasif dan otot aktif. Dengan 3 tipe otot terdiri atas otot rangka, otot jantung atau lurik, otot polos. Umumnya otot berfungsi sebagai penarik, bukan pendorong. Otot rangka bersifat volunteer syaraf, otot polos dan jantung involunteer. Supaya tubuh dapat digerakkan, tulang harus dapat berubah posisi satu sama lain. Dalam hal ini, protein berperan penting dalam pergerakan baik tingkat organ, misalnya otot rangka, jantung, dan usus, maupun di tingkat sel. Kontraksi otot fase aerob. Otot mengubah energi kimia menjadi energi mekanis karena otot adalah transducer. Otot-otot lintang merupakan ciri khas dari otot rangka. Di dalam zona H ditemukan filamen tebal yang tersusun paralel dan terdiri atas miosin. Sebelah A ditemukan filamen tipis yang tersusun paralel dari aktin F. Pada bagi pita A berwarna sangat gelap. Aktin merupakan monomer G-aktin. Struktur protein globuler PM43.000, 25% berat protein otot. Terdapat magnesium serta berpolimerisasi membentuk G-aktin berpolimerisasi. Aktin F 6-7 nm mempunyai struktur berulang setiap 35,5 nm. Ada 4 protein lain bagian kecil dari massa otot lurik yaitu tropomyosin yang terdiri dari molekul fibrosa 2 rantai, dan pada celah aktin F terdapat di semua otot. Troponin yang merupakan unit untuk otot lurik terdiri 3 protein berupa troponin T atau TPT terikat pada tropomyosin, troponin 1 atau TPL menghambat interaksi aktif F-myosin, dan troponin C TPC protein pengikat 4 kalsium. Myosin memiliki 55% berat protein otot dan membentuk filamen tebal berupa hexamer. B460.000 mempunyai bagian fibrosa 2 helix membelit dengan kepala
globuler pada ujung heliks. PM sepasang heksamer rantai berat 200.000. PM sepasang heksamer rantai ringan 15.000 sampai 27.000. Miosin otot beraktivitas menghidrolisasi ATP atau ATPase yang terikat pada aktin F. Miosin terpecah oleh tripsin menjadi dua fragmen, yaitu meromiosin ringan atau LMM. Like meromiosin terdiri dari kumpulan serabut heliks tidak larut dan tidak ada aktivitas ATPase dan tidak terikat aktin F. Mikromiosin berat HMM. Heavy meromiosin merupakan protein larut BM. Mekanisme kontraksi otot. Pertama, pada keadaan awal miosin dengan kepalanya terikat dengan aktin melalui pengikat ATP. Kepala miosin dilepas dari aktin. Kepala miosin menghidrolisasi ATP menjadi ADP dan PP dan menahan kedua produk reaksi tersebut agar tetap terikat. Pemecahan ATP menyebabkan suatu tegangan allosterik kepada miosin. Kemudian kepala miosin membentuk suatu jembatan baru ke molekul aktin bersebelahan. Aktin mengurus pelepasan Pi dan pelepasan ADP. Selama tersedia ATP daur yang baru dapat dimulai. Metabolisme jaringan otot. Hasil kerja kontraksi merupakan fungsi terpenting otot. Hal ini dikaitkan dengan penggunaan ATP untuk sintesis dalam proses kontraksi otot. Bahan bakar otot, glukosa, asam lemak, dan benda-benda keton. Dan dalam metabolisme ini terjadi 3 proses, yakni glikolisis, fosforilasi oksidatif, fosfagen. Metabolisme energi. Pada kerja beban ringan, otot dipecah menjadi CO2 dan H2O secara sempurna. Proses tersebut memerlukan O2. Karena itu, pada kerja otot kebutuhan akan O2 sangat meningkat. ATP dengan bantuan kreatin kinase akan segera dikirimkan kreatin fosfat atau simpanan energi otot untuk beberapa detik. Cadangan energi terbesar di otot adalah glikogen disintesis di dalam otot yang sedang beristirahat. Glikogen berfungsi sebagai cadangan karbohidrat. Bila diperlukan, glikogen dapat dibebaskan menjadi glukosa, fosfat, dan glukosa. Cadangan energi terpenting otot dapat mencapai 22% dari berat otot. Glikogen dimobilisasi menjadi glukosa menjadi fosforilasi dan digunakan untuk pembentukan ATP yang terjadi di otot rangka dengan bantuan glikolisis anaerob maupun fosforilasi oksidatif. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan yang saya baca di atas.